untuk Nadi Ya. yang Nadi nih bisa dilihat angkatan 2012 ya kan. Iya, betul. Nah, ini dengan IPK yang cukup tinggi, rekan-rekan sekalian bisa lihat di share screen ya. Jadi ini kesempatan yang cukup langka dan materi yang akan disampaikan oleh Kang Nadi di sini saya set sebetulnya cukup umum, cukup basic tapi sangat penting ya Kang. Iya, betul. Penting sekali. Penting sekali terutama di dunia industri, di dunia pekerjaan. Jadi kalau teman-teman sekalian nanti eh, ada minat untuk bekerja sebagai software developer gitu ya, atau hal-hal lain yang berbau teknologi informasi itu pasti membutuhkan yang namanya software version control gitu ya. Nah ini saya bacakan sekilas ya Kang Nadi. Jadi ini pengalaman-pengalaman beliau. Ya. Jadi saat ini bekerja di sebuah startup. Ya. Kemudian sebelumnya di tahun 2022 itu di Sirklo dan bisa teman-teman lihat ini pengalaman beliau ya di berbagai industri teknologi informasi. Kemudian di tahun 2020 di Deotrans dengan rincian yang bisa teman-teman sekalian lihat. Ya, jadi selain jadi Kang Karnadi ini sebetulnya bertahap ya Kang untuk proses perkembangan pengalaman, perkembangan teknis. Ya. Iya, pastinya gitu sih. Nah, jadi buat teman-teman sekalian ya silakan mulai dengan hal-hal kecil tapi konsisten untuk menyelesaikan. Ya. Nah, ini cukup banyak sekali untuk pengalamannya ya dan skillnya yang sebelah kiri bagian share screen saya bisa teman-teman lihat ya. Untuk di programmingnya cukup banyak sekali ya. Ada lebih dari 2 bahasa pemrograman beliau, kemudian database ya, kemudian di versioning ya. Nah, khusus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan kesempatan berikutnya yaitu tentang Git dan di akhir nanti Kang Karnadi akan sharing tentang pengalaman beliau di industri gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa perhatikan dan nanti juga di akhir kita akan buka tanya jawab siapa tahu ada yang mau diskusi gitu. Ini pengalaman-pengalaman proyek beliau ya bisa dilihat dan ini eh, cukup cukup bervariasi sekali gitu ya Kang karena dia pengalaman-pengalamannya. Oke. Oke, baik mungkin untuk mempersingkat waktu ya untuk rekan-rekan sekalian yang belum on cam silahkan dinyalakan dulu kameranya webcamnya ya, supaya kita bisa lebih interaktif dalam pembelajaran kali ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilahkan ke Kang Nadi untuk memberikan eh, sharing pengalamannya ya, terutama tentang GIT kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, Kang. Persilahkan Kang Nadi. Ya, izin share screen ya. Silakan ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Karnadi. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Kang Kamal, bahwa sekarang saya sebagai senior software engineer di salah satu startup. Untuk keseharian saya eh, banyak di nge-review code. Jadi ada teman-teman engineer yang lain, misalkan mau ngerilis fitur, saya yang nge-review gitu. Nah, terus ada juga ngedesain arsitektur. Jadi ketika misalkan ada
project-project baru gitu yang mau dimulai. Nah, itu saya yang buat escape-nya. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang mana saya ikut development juga gitu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang software version control yang mana ini eh, sangat-sangat penting sih untuk di dunia industri. Oke, kita mulai aja ya. Ya, pertama, apa sih itu version control? Nah, version control merupakan sebuah sistem yang merekam perubahan file dari waktu ke waktu secara historikal, sehingga pengguna dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya pada file. Nah, bahkan tidak hanya melihat perubahannya, tapi dia bisa mengembalikan ke versi-versi sebelumnya. Gitu. Itu sebabnya version control ini populer di industri, khususnya bagi programmer gitu. Karena yang kita tahu programmer itu kan kesehariannya itu nulis code ya, yang mana code itu berbasis teks gitu. Sehingga ketika ada bug di production atau di versi live dari aplikasi yang kita buat, nah si programmer tinggal ngebalikin ke versi sebelumnya gitu, tanpa harus uh, ngulang-ngulang memperbaiki lagi gitu. Jadi cukup di rollback kayak gitu, nah bugnya langsung hilang gitu. Itu. Nah, kita ilustrasikan seperti ini ya. Misalkan teman-teman sekarang sedang menyusun skripsi gitu. Pertama dibuat sebagai revisi.doc gitu. Terus habis itu diganti lagi jadi revisi fix gitu. Terus diganti lagi dan seterusnya gitu. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar supaya versi-versi sebelumnya tidak hilang. Jadi versi pertama yang ini, versi kedua yang ini, sampai di sini ada versi finalnya, final paling fix banget gitu. Walaupun belum tentu ini jadi final juga ya. Nanti bakal ada versi 7 dan lainnya gitu. Nah, ini secara tidak sadar bahwa kita sedang melakukan version control di sini. Karena tujuannya untuk dapat melihat revisi-revisi sebelumnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada berapa sih tipe untuk versi kontrol ini? Di sini saya akan membagikan secara garis besar ya. Version control ini ada 3 macam. Di antaranya itu local version control, terus ada centralized version control, serta distributed version control gitu. Nah, untuk mudah diingat, kita cukup mengingat lokal, centralized, dan distributed ini. Nah, masing-masing dari ketiga version control ini apa sih? Nah, berikut kita jelaskan. Nah, yang pertama untuk local version control, dia hanya berjalan di komputer lokal, komputer kita sendiri gitu. Nah, setiap perubahan file disimpan di lokal komputer. Nah, di sini karena kita pakainya komputer sendiri, sehingga tidak membutuhkan server. Gitu. Nah, karena ini disimpan di lokal, maka ada beberapa kekurangan yang harus kita ketahui dalam local version control ini. Yang pertama, kerentanan terhadap kehilangan data. Tentu ini paling rentan sih, karena kan di komputer sendiri, jika terjadi sesuatu, misalkan sama hard disk-nya, atau terkena ransomware, atau dan lain-lain, ini data bisa hilang. Gitu. Nah, terus kekurangan yang kedua, ketika kita mau kolaborasi dengan tim, ya susah ya, terbatas gitu. Karena kan cuma di komputer lokal sendiri. Gitu. Jadi ketika kita punya banyak tim, paling ya lihat-lihatan gitu di komputernya gitu. Karena ini cuma di lokal aja. Nah, berikutnya, kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam migrasi. Kenapa sulitnya? Karena ketika kita mau memindahkan versi kontrol kita ke server lain atau ke komputer lain, ya ini agak sulit karena kan di lokal aja gitu. Nah, terus yang berikutnya, dia tidak praktis untuk
proyek skala besar. Tentu ya, karena kan proyek skala besar tentu butuh tim yang besar juga gitu. Dan terikat dengan yang kekurangan yang kedua, di sini kolaborasinya terbatas gitu. Nah, kita bisa lihat di sini gambarannya untuk lokal version control ini. Di sini ada lokal komputer di garis yang hijau besar ini. Nah, ketika kita misalkan menyimpan file versi 1, maka dia akan menyimpan ke sini, versi 1. Nah, ketika kita merubahnya, memodifikasi di sini, dia akan menjadi versi 2. Nah, cuman ketika kita mengambil dari database ini, dia akan mengambil versi-versi terbarunya gitu. Nah, biasanya disimpannya dalam bentuk database di sini. Gitu. Nah, itu untuk local version control system. Oke, berikutnya. Nah, ini pengembangan dari local version control yang tadi, ini ada centralized version control, yang mana dia menyimpan seluruh data revisi di server. Gitu. Nah, selanjutnya dia dapat multiple access client, jadi beberapa pengguna bisa secara langsung mengakses ke version control ini gitu. Nah, karena dia udah support untuk multiple access, sehingga dia mudah untuk kolaborasi kayak gitu. Nah, apa sih kekurangan dari version control ini? Ya, kekurangannya itu kita jadi ketergantungan dengan server, yang mana jika servernya disimpan di internet, berarti kita membutuhkan koneksi ke internet gitu. Atau bahkan jika kita menyimpan servernya di lokal jaringan, kita harus bagaimana caranya bisa terhubung dengan server tersebut gitu. Nah, terus berikutnya, jika database server korup, maka user tidak bisa melihat histori revisi gitu. Karena kan ini terpusat, jadi datanya itu terpusat di server, sehingga jika terjadi apa-apa pada server itu, maka data akan hilang seperti itu. Nah, kita bisa lihat gambarannya di sini. Untuk centralized version control, untuk data history disimpan di sini, di servernya. Nah, ini ada contoh dua pengguna, si Mark sama si Anna. Ketika dia mengambil data terbaru dari version control ini, dia hanya mengambilnya saja gitu, tanpa ada history di sini. Jadi historinya itu tersimpan di server kayak gitu. Nah, apa sih contoh dari centralized version control ini? Salah satunya adalah SVN. Nah, itu di beberapa industri masih ada yang menggunakan, cuman udah jarang sih untuk sekarang. Karena sekarang lebih banyak ke Git. Nah, untuk Git itu masuk ke tipe yang mana sih? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya untuk tipe yang ketiga, yaitu ada distributed version control system. Nah, pada jenis ini, klien tidak hanya memiliki file versi terakhir, namun merupakan mirroring dari repository. Nah, kita bisa lihat yang versi sebelumnya. Di sini, klien itu hanya mempunyai filenya saja. Historinya tetap di server. Sedangkan untuk yang distributed, dia memiliki seluruhnya, baik itu historinya maupun file-filenya gitu. Sehingga di sini bisa disebut sebagai mirroring dari repository gitu. Nah, klien memiliki seluruh riwayat revisi. Nah, selanjutnya tidak ketergantungan dengan server. Kenapa tidak ketergantungan dengan server? Karena jika kita lihat di sini, antara server dengan klien di sini, maka datanya hampir sama. Si klien memiliki versionnya sendiri, si server juga memiliki versionnya gitu. Jadi si server ini kurang lebih seperti apa ya? Seperti klien lain gitu. Karena isinya sama sebenarnya. Gitu. Jadi si server punya history, si lokal punya history. Maksudnya si anak ini atau si Mark gitu. Nah, walaupun demikian, ini tetap memiliki kekurangan, yaitu karena di sini banyak versi database-nya,
historinya macam-macam dan untuk kolaborasi juga, jadi ada kemungkinan untuk konflik seperti itu. Nah, jangan khawatir, ketika konflik ini adalah hal yang wajar, tinggal kita gimana cara resolve-nya kayak gitu. Nah, terus selain itu membutuhkan penyimpanan lebih besar, ya pasti sih, karena si klien tidak hanya menyimpan filenya saja, tapi untuk seluruh riwayat dari file itu, seluruh historikalnya dia nyimpan juga, sehingga penyimpanannya lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk contoh di tipe distributed version control ini ada Git, Git bisa, ada Mercurial. Nah, cuman di sini kita lebih bahas ke Git saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai masuk ke Git. Untuk Git ini adalah version control system yang populer digunakan oleh pengembang di seluruh dunia gitu. Ya bahkan sekarang di startup ya semuanya sih, hampir semuanya pakai Git gitu. Kemudian Git memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan dalam kode sumber proyek mereka, kolaborasi dengan tim, dan mengelola kode dengan efisien. Selanjutnya, Git memungkinkan setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari repositori, memungkinkan mereka untuk bekerja secara independen. Jadi, walaupun misalkan kita nggak connect dengan server yang ada di Git, si klien ini tetap bisa bekerja gitu, secara independen di komputernya masing-masing gitu. Nah, nanti ketika servernya udah up lagi, ya dia tinggal ngesinkronisasi dari file yang di lokal dia dengan yang di server gitu. Berbeda dengan eh, yang centralized tadi, jadi ketika servernya down, ya si klien nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena ketergantungan sama server seperti itu. Nah, untuk historikalnya, Git ini dibuat pertama dirilis itu pada tahun 2005, April 2005, oleh Linus Torvalds di sini. Nah, pertama dibuat dia dinamakan dengan Git Classic gitu. Nah, untuk apa sih Git Classic ini dibuat? Nah, untuk mengembangkan proyek dari Linux kernel seperti itu. Nah, Linux kernel ini tentunya bukan proyek kecil ya. Yang kita tahu Linux sampai sekarang masih berkembang. Jadi si Linus Torvalds ini selain dia bikin kernel Linux, dia juga bikin Git untuk mengembangkan si proyek Linux ini gitu. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ya, nanti kita bahas di terakhir gitu. Boleh sekarang ditanyakan di chat atau dimanapun. Nah, kita lanjut di sini tentang Git. Nah, semua riwayat project akan selalu diduplikasi, baik itu di lokal komputer maupun di server gitu. Sehingga Git tidak membutuhkan server untuk melihat riwayat revisi gitu. Nah, ketika kita menggunakan Git, sebenarnya kita menjadi bagian dari server itu sendiri gitu. Antara komputer lokal kita dengan si server ya sama aja sebenarnya gitu. Karena ketika kita melihat revisi dari versi-versi sebelumnya, kita tidak perlu connect ke server gitu. Kemudian Git merekam seluruh perubahan pada project sehingga memungkinkan untuk mengembalikan project ke versi-versi sebelumnya. Nah, ini bagian yang sangat penting sih. Soalnya nggak jarang gitu kalau misalkan kita di company gitu, kita ngerilis fitur baru gitu. Nah, ternyata di fitur itu ada bug gitu. Nah, kan kalau misalkan tidak ada version control, kita harus memperbaiki bug itu. Nah, dengan adanya si Git ini, kita bisa mengembalikan ke versi sebelumnya tanpa harus ribet-ribet ngoding lagi gitu. Oke, nanti ini akan kita bahas ya untuk teknisnya gitu. Nah, kemudian setiap perubahan yang terjadi pada Git akan selalu dibuatkan penanda atau signature dalam bentuk SHA-1. Ini algoritmanya. Sehingga perubahan sekecil apapun dapat dideteksi. Nah, dalam Git ini, ketika kita merubah file, baik itu cuma nambahin spasi atau nambahin enter, itu bakal kedetek sebagai perubahan.
Jadi udah lumayan canggih gitu. Kita nggak perlu repot-repot untuk melihat modifikasinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, eh, untuk teman-teman yang belum menginstal Git, kita lakukan instalasi di sini. Nah, di sini ada beberapa OS. Untuk teman-teman yang pakai Windows, nah, tinggal masuk ke Git SCM di sini. Nah, tinggal download sesuai dengan eh, prosesornya berapa bit gitu. Tinggal jalankan instalasinya, terus nah, selesai gitu. Nah, kita langsung praktekkan saja. Akan Git SCM, ya ini di bagian download. Nah, ini ada beberapa versi. Nah, karena saya menggunakan macOS, saya di sini menggunakan Braille. Atau jika teman-teman pakai Xcode, dia udah include di dalamnya ada Git-nya gitu. Jika teman-teman tidak menggunakan Xcode, maka saran saya menggunakan Braille saja. Gitu. Nah, kemudian untuk yang pakai Windows, nah di sini udah ada setupnya berbagai jenis ya, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Tinggal download saja, terus ikuti instalasinya gitu. Nah, yang agak berbeda di sini untuk di Linux, karena di Linux ini kan eh, distronya banyak ya. Jadi masing-masing ada caranya gitu. Untuk yang Debian bisa apt-get install git, dan untuk yang versi RPM kayak Fedora gini bisa pakai YAM. Gitu. Bahkan untuk versi Alpine dia bisa pakai APK gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sama OS yang ada di laptop teman-teman gitu. Oke, eh, kita lanjut. Nah, ketika teman-teman udah terinstall untuk Git-nya, nah teman-teman bisa masuk ke terminal untuk memastikan bahwa si Git-nya ini udah terinstall dengan benar gitu. Nah, caranya kita masuk ke terminal, kita ketikkan git min v. Nah, ketika keluar versi seperti ini, berarti dari laptop teman-teman udah berhasil install Git. Nah, kemudian setelah install berhasil, untuk langkah pertama teman-teman harus mengkonfigurasi dari Git-nya itu sendiri dengan cara menambahkan komen-komen berikut ini. Pertama, git config global, username-nya nama, terus untuk berikutnya git config global user untuk emailnya, email teman-teman gitu. Oke, langsung kita praktekkan sini. Sorry. Git config global user.name, kan nama saya. Oke, ini berhasil. Terus kita set untuk emailnya. Git config global user.email, masukkan emailnya, enter. Nah, ini udah berhasil kita config ya, untuk config awalnya seperti ini. Gitu. Nah, ketika udah dikonfig seperti tadi, kita perlu memastikan benar nggak sih yang kita set di awal tadi udah tersimpan di git config-nya. Gitu. Nah, untuk memastikannya kita pakai get di sini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Git config get. Nah, apa yang mau kita get?
Misalkan tadi kan kita nge-set username sama user email. Nah, kita cek untuk username, user.name. Nah, ini udah keluar hasil dari yang set di atas. Nah, kemudian kita pastikan juga untuk emailnya udah terset dengan benar dengan cara git config global user.email. Nah, oke. Nah, ketika sudah seperti ini berarti konfigurasi udah berhasil. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut di sini, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya di chatting boleh. Nanti kita bahas di akhir session ini. Oke. Oke, berikutnya ada yang namanya Git repository. Nah, dalam Git, repository atau sering disebut dengan repo, mengacu pada lokasi penyimpanan pusat tempat penyimpan dan mengolah proyek. Seperti itu. Nah, repository Git ini adalah tempat di mana seluruh histori perubahan kode sumber proyek kita disimpan, termasuk berbagai versi, perubahan, dan cabang yang telah dibuatnya. Nah, ada dua jenis repository. Yang pertama adalah repository lokal. Nah, ini adalah repository Git yang ada di komputer lokal kita. Kalau lihat di awal tadi kan ada gambar yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan repository lokal yang ada di lokal komputer kita. Gitu. Nah, berikutnya ada remote repository. Nah, ini adalah repository Git yang berada di server. Bisa pakai cloud kayak GitHub, GitLab, ada Bitbucket, atau kita bisa bikin sendiri gitu untuk server Git-nya gitu. Nah, bikin server sendiri pakai apa sih? Nah, kita bisa salah satunya pakai GitLab Community Edition. Oke, kalau kita bisa cari di sini ada. Nah, ini. Jadi jika teman-teman ingin research untuk bikin server Git sendiri, nah teman-teman bisa pakai ini. Salah satunya ini bisa dipakai. Oke. Cuman kita nggak bahas dulu instalasi ke sini. Kita bahas dulu terkait dasar-dasar dari Git-nya. Oke. Nah, untuk remote ini digunakan untuk kolaborasi dengan orang lain dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, klien dapat mengirim perubahan ke remote repository atau sering kita sebut push, git push gitu. Nah, selanjutnya klien juga dapat menarik data dari remote repository ke repository lokal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini langsung kita mulai aja ya untuk praktiknya gitu. Untuk membuat repository ini, kita bisa membuat directory baru atau bisa menggunakan directory yang sudah ada. Selanjutnya buka terminal dan masukkan perintah git init. Oke, kita langsung aja. Kita clear dulu. Oke, saya akan masuk ke directory saya bekerja. Kemudian kita buat directory baru ya. Make directory, namanya misalkan belajar git. Sorry, salah. Belajar git. Nah, ini kan udah kebuat nih direktorinya. Lanjut kita masuk ke direktorinya, belajar git. Nah, di sini kita bisa melakukan git init. Git init. Oke. Nah, untuk default-nya git ini menggunakan branch master. Ini bisa diatur sih nanti. Jadi untuk default brand ada yang master, ada yang main, ada yang terang, ada yang development, lain-lain gitu. Cuman di sini pakainya master. Ini udah kebuat, kita coba clear dulu.
Nah, ketika kita melakukan git init secara tidak langsung kita menambahkan direktori bernama .git di dalam project kita. Kita lihat. Oh, oke. Karena ini di Mac, jadi harus untuk hidden directory harus pakai -al. Nah, ini. Jadi di project yang kita inisial git-nya, dia akan membuat satu folder dengan nama .git, yang mana di dalamnya ini ada repository dari git-nya itu sendiri. Kita coba lihat. Nah, ini banyak. Cuman ini tidak untuk dimodifikasi, ini biarkan saja git-nya yang mengatur ya. Jadi teman-teman jangan sampai merubah apa yang ada di dalam .git ini. Gitu. Balik lagi ke atas. Oke. Nah, dengan demikian untuk menginit Git kita udah selesai. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian terpenting dari Git, dari basic Git sendiri, dia mempunyai Git stats. Ini perlu teman-teman perhatikan di sini. Ini sangat-sangat penting gitu untuk belajar Git karena bahkan di industri pun kadang-kadang gitu ada teman-teman engineer yang tiba-tiba kehilangan dari kodenya gitu. Karena dia belajar Git-nya itu apa? Loncat-loncat gitu. Tanpa mengetahui dari basic dari Git itu sendiri gitu. Nah, Git memiliki 3 stage. Yang pertama ada modify, ada yang staged, ada yang committed. Nah, 3 ini perlu teman-teman ketahui. Untuk state modified adalah state di mana ketika kita mengubah file namun belum disimpan ke dalam repository. Jadi dari working directory kita mengubah file nih. Cuman belum ditambahkan ke repository, berarti dia tahapnya itu, step-nya itu modified. Gitu. Selanjutnya ada step staged. Nah, step ini di mana teman-teman menandai file yang telah dimodifikasi dan disiapkan untuk disimpan ke repository. Jadi pada tahap ini tuh teman-teman baru menyiapkan gitu, belum disimpan ke repository gitu. Jadi misalkan kita merubah 5 file, nah teman-teman menambahkan 2 file, menandai dua file untuk dijadikan staged, nah maka dia itu udah siap untuk dipindahkan ke repository. Nah, berikutnya ada step commit. Nah, step commit di mana artinya ketika perubahan data yang sudah dilakukan berhasil disimpan dengan aman pada repository. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menggunakan Git, tahap modified ini adalah tahap di mana kita mengubah file sehingga terdeteksi sebagai file yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, staged ini ketika kita menggunakan git add nama filenya gitu. Dia kan akan berpindah ke staged gitu. Nah, selanjutnya committed ini ketika teman-teman sudah mengcommit file itu ke repository seperti itu. Nah, selain dari git stat ini ada juga yang namanya git section. Nah, ini sama kayak git stat tadi, sama-sama penting. Jadi ini saling berhubungan. Yang pertama ada section yang dinamakan working tree atau working directory. Ini adalah tempat ketika kita memodifikasi file. Jadi kalau teman-teman punya project, nah directory project itu adalah working directory, seperti itu. Selanjutnya ada staging area. Nah, staging area ini kita secara selektif memilih perubahan-perubahan yang ingin dimasukkan ke dalam commit berikutnya, yang akan menambahkan hanya perubahan-perubahan tersebut ke dalam area staging. Jadi, ini berkaitan dengan step yang staged tadi. Ketika teman-teman menggunakan git add, maka
secara tidak langsung file-file akan masuk ke dalam section ini. Oke. Untuk berikutnya ada Git directory atau disebut dengan repository. Nah, ketika kita melakukan commit, Git commit gitu, maka file-file yang berada pada staging area akan dipindahkan secara permanen ke dalam repository. Nah, ini dilakukan ketika kita mengcommit perubahan yang ada gitu. Nah, pada tahapan-tahapan berikutnya, saya akan sering menggunakan 3 istilah ini, working directory, staging area, dan repository atau Git directory. Jadi, ini perlu teman-teman pahami ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini ada workflow-nya. Tadi ada 3 section, working directory, staging area, dan Git directory atau repository. Nah, ketika teman-teman pertama nge-check out dari project Git, itu misalkan check out ke file versi pertama, misalkan. Kita akan ngambil dari sini, dari Git, masukkan ke working directory. Nah, ketika di sini, teman-teman mengubah atau memodifikasi file tersebut, misalkan ada bug. Nah, teman-teman di fix di sini, maka dia akan dikirimkan ke staging area. Gitu. Nah, perubahan pada staging area ini, ketika teman-teman commit, maka dia akan masuk lagi ke Git. Seperti itu. Ini workflow-nya. Atau kita jelaskan secara lebih rinci lagi di slide berikutnya. Nah, ini dari working directory, misalkan teman-teman punya file versi 1. Dengan teman-teman mengetikkan perintah git add dengan file name file 1, file ini, maka file ini akan berpindah dari working directory ke dalam staging area. Gitu. Nah, di sini kenapa dari repository masih kosong? Karena kita belum melakukan commit. Jadi baru memindahkan file dari working directory ke dalam staging area. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang berikutnya ini. Nah, ketika file 1 sudah ada di staging area di sini, nah kita dapat melakukan git commit, misalkan min-m dengan message add file gitu. Maka file dari sini, dari staging area ini akan berpindah ke repository, ke sini. Di sini kita belum membahas repository dari luar ya, kita bahas dulu tentang di lokal aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan file satunya sudah ada di repository, file versi 1, sorry, versi 1. Nah, ketika teman-teman merubah file tadi ke versi 2, misalkan menambahkan kode tertentu pada file tersebut, nah terus teman-teman melakukan git add file ini, nah dia akan masuk ke staging area, gitu, untuk file versi 2. Jadi, dari working directory dia sudah versi 2, terus ketika teman-teman menambahkan git add, maka staging area juga sudah menjadi filenya versi 2 gitu. Nah, cuman di sini di repository masih versi 1 gitu. Karena kita belum melakukan commit. Nah, ketika kita melakukan commit di sini, nah yang terjadi adalah file 1 tidak hilang. Namun dia menambahkan file versi 2 gitu. Jadi file versi satunya tetap ada gitu. Nah, kenapa tetap ada? Nah, ini tentunya nantinya akan menjadi historical ketika kita ingin melihat versi-versi sebelumnya seperti itu. Atau bahkan kita pengen membalikan versi 2 ini ke versi 1 itu sangat memungkinkan di dalam Git. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada snapshot. Nah, jika revisi adalah perubahan pada sebuah file, maka snapshot ini adalah kumpulan perubahan dalam beberapa file ya. Jadi tadi kan kita sering menyebut revisi pada sebuah file gitu.
Nah, sebenarnya dalam Git ini kita tidak menyebutkan perubahan itu dalam bentuk versi, tetapi dalam bentuk snapshot. Nah, snapshot ini apa sih? Nah, snapshot ini kumpulan perubahan dalam beberapa file. Jadi kalau kita melakukan commit, misalkan commit kan bisa beberapa file, nah itu jadi sebuah snapshot seperti itu. Nah, setiap snapshot dia dilakukan hashing. Jadi ada unique key-nya pada setiap snapshot tersebut. Nah, itu akan menjadi key untuk nanti kita bisa merollback atau melihat versi-versi sebelumnya seperti itu. Oke, kita lihat di sini gambarannya. Nah, pertama ada snapshot pertama ini snapshot A. Dia berisi file 1 versi 1, file 2 versi 1, dan file 3 versi 1. Nah, masing-masing snapshot ini dia punya unique key sendiri. Ini key-nya. Nah, punya autornya siapa gitu. Dan yang commit-nya siapa di sini. Misalkan commit message-nya kita lihat initial commit of my project di sini gitu. Nah, ketika pertama bikin commit, dia tidak punya parent di sini. Parent tidak ada karena kan ini commit pertama gitu. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan commit kedua, dia akan otomatis membuat snapshot B, snapshot kedua ini. Misalkan kita memodifikasi file 1 dan menambahkan file 4 gitu. Nah, ketika kita memodifikasi file 1, maka file 1 ini sudah berubah jadi versi 2. Karena sebelumnya versi 1, maka selanjutnya di snapshot berikutnya akan menjadi versi 2. Nah, sedangkan untuk versi 4 ini, karena sebelumnya tidak ada, untuk file 4 ini, karena sebelumnya tidak ada, maka dia akan menambahkan file baru dengan versi pertama gitu. Nah, di sini pada snapshot kedua ini dia memiliki parent, yang mana parent-nya itu adalah ID dari snapshot sebelumnya gitu. Ini. Jadi ketika teman-teman dengan paksa misalkan masuk ke direktori Git-nya untuk merubah snapshot-nya di sini, merubah file ini, maka otomatis si hash ini akan berubah gitu. Sehingga ini akan rusak gitu. Kenapa bisa rusak? Karena parent yang ini dia akan menunjuk ke ID yang nggak ada gitu. Jadi kan parent-nya tetap 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 98CA9, sedangkan kalau teman-teman ubah file di sini, maka si hash-nya ini akan berubah gitu, sehingga parent di sini akan menjadi tidak valid seperti itu. Yang selanjutnya, ketika teman-teman menambahkan commit baru, dia akan menjadikan satu snapshot baru. Misalkan teman-teman mengedit file 1, file 2, dan file 3. Nah, ketika teman-teman mengedit file 1, dia akan menjadi versi ke-3, karena sebelumnya sudah ada versi ke-2. Sedangkan untuk file 2 dan file 3, dia akan menjadi versi 2, karena sebelumnya versi pertama, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada istilah hid. Ya, hid di sini adalah istilah yang mengacu pada pointer atau petunjuk yang menunjuk pada commit terakhir dalam branch yang aktif saat ini gitu. Jadi hid ini selalu ada di commit terakhir. Kalau kita lihat di sini, misalnya ini commit pertama, commit kedua, ini commit ketiga, maka hid itu akan selalu ada di commit terakhir gitu. Oke. Nah, berikutnya untuk melihat status file. Nah, ketika kita ingin melihat status file, maka yang ditambahkan ke dalam working directory atau ke dalam staging area, kita dapat melihatnya dengan menggunakan perintah git status. Oke, kita langsung coba saja ini git status. Nah, kita berada di branch master. Sementara di sini karena tadi baru dibuat, baru di-init,
sehingga tidak ada yang bisa di-commit di sini. Gitu. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman perlu melakukan git add di sini. Ini akan kita bahas di selanjutnya. Nah, untuk menambahkan file ke dalam staging area, jadi dari working directory ke dalam staging area, nah kita dapat melakukannya dengan perintah git add file name. Ini bisa multiple file ya, jadi bisa file 1, file 2, dan sebagainya gitu. Atau jika ingin menambahkan semua modifikasi yang dilakukan, maka dapat menggunakan perintah git add titik gitu. Oke, di sini akan kita praktekkan. Cuman untuk saya menggunakan Visual Code ya. Jadi teman-teman bisa pakai editor apa aja lah. Misalkan Visual Code. Nah, saya menggunakan ini. Jadi ini support untuk berbagai macam OS juga, bisa dipilih di sini, teman-teman. Nah, kenapa pakai ini? Karena untuk Git ini sangat membantu juga sih, mudah digunakan gitu. Oke, jika teman-teman udah menginstal itu, kita bisa lakukan dengan cara code, kita masuk ke foldernya, terus code titik. Nah, ini akan membuka ini baru. Oke. Nah, di folder belajar Git ini, kita masih kosong kan, baru di init saja. Nah, kita akan coba untuk menambahkan satu file. Misalkan kita tambahkan file, file 1.txt misalkan. Ini adalah isi dari file 1. Oke, kita save. Nah, habis itu kita bisa melihat statusnya. Git status. Nah, tadi kita menambahkan file 1.txt. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada penambahan file 1. Nah, posisi dari file 1 ini, dia masih ada di working directory. Gitu. Nah, untuk memindahkannya ke dalam staging area, kita dapat menggunakan perintah git add. Git add file 1. Setelah di-add ini, untuk memastikan bahwa file 1 ini sudah berada di staging area, kita bisa melihat dengan git status. Nah, file 1 ini udah ditambahkan ke staging area. Jadi kalau misalkan dari working directory dia masih merah kayak gini. Nah, ketika pindah ke staging area, dia menjadi hijau seperti ini. Oke. Nah, itu cara kita memindahkan file dari working directory ke staging area dengan menggunakan git add. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan file ke repository atau ke dalam git directory. Nah, untuk menambahkan file dari staging area ke dalam repository, kita dapat menggunakan perintah git commit -m, artinya message. Nah, di sini kenapa saya buat descriptive message? Karena banyak dari programmer ketika melakukan commit, ini message-nya itu asal-asalan gitu. Sehingga sangat sulit untuk di-tracking. Jadi ketika teman-teman melakukan commit, pastikan commit message-nya mudah dimengerti oleh orang lain gitu. Karena kalau kita bekerja dalam suatu tim, maka kita harus apa artinya harus
mendeskripsikan message-nya dengan benar gitu agar orang lain dapat mengerti seperti itu. Oke, kita mulai. Kita clear dulu. Nah, tadi kan untuk status terakhir si file 1 ini dia udah ada di staging area. Kalau kita balik lagi ke yang awal berarti dia ada di tengah di staging area. Nah, untuk menambahkan ke repository kita lakukan git commit min m. Misalkan kita menambahkan file 1.txt. Oke, enter. Nah, ketika seperti ini berarti file 1 ini sudah berada di dalam repository. Untuk memastikannya kita bisa lihat dengan git status. Nah, ini udah kosong. Karena file yang tadi dari staging area sekarang sudah dipindahkan ke dalam repository secara aman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga dapat membandingkan perbedaan pada file dengan menggunakan perintah git diff atau different. Sorry, Kang Kamal, agak berisik ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk melihat perbedaan dari file yang kita ubah gitu, kita dapat melakukannya dengan git diff gitu. Nah, kita bisa membandingkannya antara commit juga gitu. Jadi di sini ada tiga step. Pertama, ketika kita ingin melihat perubahan yang ada di working directory atau belum masuk ke staging, kita dapat melakukannya dengan git diff. Nah, atau ketika kita sudah merubah file tersebut ke dalam staging, nah kita dapat melakukannya dengan menambahkan staged di belakangnya gitu. Nah, atau ketika kita ingin melihat perubahan antar commit, nah kita bisa melakukannya dengan git diff hash 1 dengan hash 2 gitu. Nah, kita coba aja. Misalkan kita menambahkan file baru, kita tambahkan file 2.txt. Isi dari file 2. Oke. Nah, kita sudah menambahkan satu file bernama file 2 dengan isi seperti ini. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita bisa melakukan dengan git diff. Oke, ini belum ada karena belum kita add ke dalam itu. Coba. Oke. Oke, kita add. Oh, sorry. Oh, sorry. Saya kurang menambahkan nama filenya di sini. Jadi ketika kita ingin melihatnya, misalkan karena ini udah masuk ke staging, oke, git diff staged. Nah, kita harus menambahkan nama filenya. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa yang ditambahkan pada file 2 ini adalah ini. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat perubahan di working directory, maka kita menambahkan file baru, misalkan file 3.txt. Isi dari file 3.
Oh, ini nggak ada. Oke. Oke, jadi untuk git diff ini bisa di-compare ketika kita udah melakukan penambahan gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk melihat perbedaan antar commit, kita bisa melakukannya dengan membandingkan hashing dari kedua commit tersebut. Misalkan kita lihat git log. Nah, ini karena baru pertama, kan commitnya tadi baru satu commit, kita akan menambahkan commit lainnya. Misalkan git status. Oke, git commit min menambahkan file 2.txt. Oke, kita lihat dari lognya. Nah, ini sudah ada dua commit. Yang pertama menambahkan file 1, terus menambahkan file 2. Nah, kalau teman-teman pengen lihat lebih singkat, kita bisa menambahkan git log one line. Nah, ini cuma satu line aja. Nah, kita bisa membandingkan antara commit pertama dengan commit kedua. Dengan cara tadi kita copy dulu biar nggak hilang untuk hash-nya. Nah, ini ada commit pertama dan commit kedua. Kita coba bandingkan diff commit pertama dengan commit kedua. Nah, jadi di sini kelihatan ya. Jadi di antara commit pertama dan commit kedua itu yang beda tuh yaitu ada penambahan file 2 di sini dengan isi yang awalnya nggak ada, jadi ada file baru gitu dengan isi seperti ini. Gitu. Nah, itu adalah cara untuk kita untuk melihat perbedaan dari Git seperti itu dengan menggunakan Git diff. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membatalkan apa yang telah diubah, ditambahkan atau bahkan dihapus, kita dapat mengembalikannya dengan kondisi sebagai berikut. Ketika perubahannya masih di dalam working directory di sini, kita cukup melakukannya dengan git restore nama filenya gitu. Nah, cuman ketika kita sudah menambahkan file tersebut ke dalam staging area, kita bisa melakukannya dengan menggunakan git restore staged gitu, terus file name-nya apa gitu. Oke, kita coba saja. Nah, kebetulan kita tadi sudah menambahkan file ini. Terus misalkan kita tambahkan lagi. Commit. Oke. Nah, ini file 3 udah bertambah. Nah, misalkan kita ingin melakukan modifikasi. Kita modifikasi file 2 misalkan. Menambahkan baris kedua dari file 2. Nah, ini kan kita lakukan modifikasi ya di file 2 ini. Nah, ketika kita ingin mengembalikan modifikasinya, kita cukup melakukan git restore seperti ini. Jadi tinggal git restore file 2.txt. Nah, ketika sudah seperti ini, maka baris yang tadi ditambahkan itu akan hilang secara otomatis. Gitu. Atau kalau kita ingin melihat statusnya di sini, misalkan kita
ulang lagi dari awal, menambahkan baris kedua pada file 2. Nah, di sini ketika kita lihat statusnya, ini kan ada yang dimodified ya di file 2 ini. Nah, posisi file 2 ini masih di working directory. Nah, ketika kita ingin mengembalikannya, kita cukup git restore file2.txt. Oke. Nah, kita lihat di statusnya. Nah, udah nggak ada, udah hilang. Adapun penambahannya di sini juga udah hilang. Nah, jadi kalau teman-teman ada kondisi di mana harus di-restore dari file yang kita edit, kita tinggal menggunakan git restore seperti itu. Nah, berikutnya gimana kalau misalkan file tersebut sudah kita tambahkan ke staging. Nah, kita cukup menambahkan min staged aja gitu ketika merestornya. Oke, kita contohkan. Kan kita sini menambahkan baris kedua pada file 2. Oke, git status. Nah, ini kan masih di working directory ya. Ketika kita tambahkan dengan git add file2.txt. Oke. Nah, otomatis dia akan berpindah ke staging area. Gitu. Ini udah berpindah ke staging area. Nah, untuk merestore-nya, kita cukup menambahkan staged di sini. Gitu. Git restore dan file2.txt. Oke, kita lihat statusnya. Nah, statusnya udah pindah dari staged ke working directory gitu. Nah, ini kenapa masih ada di sini perubahannya? Nah, karena ketika kita restore dari staged, maka dia hanya akan memindahkan file tersebut dari staging area ke dalam working directory. Nah, terus gimana caranya biar ini hilang gitu ya? Ya simple aja, tinggal tambahin lagi git restore file 2 gitu. Ya, langsung hilang. Jadi ketika di staged itu memang kita perlu 2 tahap untuk merestore. Pertama, mindahin file tersebut dari staged area ke dalam working directory. Nah, kemudian dari working directory kita tinggal restore untuk menghilangkan perubahannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelumnya sudah tadi saya praktekkan ya. Untuk melihat historic commit, kita bisa melakukannya dengan perintah git log. Atau ketika kita ingin membuat simple dengan satu line saja per commit-nya, kita tinggal menambahkan git log terus one line seperti itu. Kita lihat di sini git log. Nah, ini secara default dia bakal panjang kayak gini. Nah, jika teman-teman ingin mempersimpelnya untuk keluar pakai key, terus git log min one line gitu. Nah, jadi di sini cuman satu line aja gitu. Oke. Untuk melihat log sesimpel itu sih. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah, untuk mengetahui apa saja yang berubah pada commit tertentu, kita dapat melakukannya dengan perintah git show terus hash-nya berapa gitu. Oke, kita coba. Pertama kita lihat dulu lognya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya pada commit pertama ini apa aja sih yang ditambahin gitu. Oke, kita coba git
show. Nah, yang bertambah adalah file 1 dengan isi seperti ini gitu. Atau misalkan kita buat contoh di mana commit-nya itu ada beberapa file gitu. Oke, kita buat file baru misalkan. File 4 isi dari file 4. Nah, kita tambahkan juga file 5. File 5.txt ini isi dari file 5. Oke. Ini ada dua file yang bertambah di working directory. Kita tambahkan semuanya dengan pakai git add dot ini git status. Nah, ini udah pindah ke staging area. Lalu kita commit git commit min m menambahkan file 4 ya file 4 dan file 5.txt. Oke. Kita lihat lagi lognya, git log. Nah, kita pengen tahu nih bahwa di commit ini tuh perubahan file apa aja sih gitu yang dilakukan. Kita tinggal menggunakan perintah git show terus commit-nya gitu. Ini kelihatan bahwa ada penambahan baru file 4 dengan isi ini serta ada penambahan baru file 5 dengan isi ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian terpenting juga dari Git, yaitu reset commit. Nah, sebelumnya kita ngebahas Git restore kan. Nah, Git restore yang sebelumnya dibahas dapat mengembalikan file dari working directory sampai staging area. Nah, terus bagaimana jika terlanjur tercommit? Ya? Karena kan jika tercommit ini, dia udah masuk ke repository kan. Nah, dalam hal ini kita dapat melakukannya dengan git reset gitu, atau reset commit. Nah, apa sih reset commit ini? Nah, reset commit adalah mekanisme untuk memindahkan head pointer ke posisi tertentu. Untuk reset commit ini ada 3 jenis. Yang pertama, soft, ada mix, ini default-nya mix, terus ada hard. Nah, untuk soft ini, dia memindahkan head pointer, namun tidak melakukan perubahan apapun di working directory dan staging area. Sehingga perubahan di atas commit yang di reset pada repository akan berpindah ke staging area. Gitu. Oke, kita coba aja ya, langsung. Kan ini. Ya. Git clear dulu. Git log, min one line. Nah, misalkan kita ingin mereset commit yang ini gitu. Berarti kita harus mengembalikan head pointer ini ke sini. Nah, biar nggak hilang, kita coba copy dulu ininya. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita akan contohkan untuk melakukan reset dari head ke sini. Oke, kita coba. Oke. Git reset. Pertama kita lakukan secara soft dulu ya. Soft. Lalu di sini commit-nya. Commit-nya berarti ke sini. Git reset soft. Oke.
Nah, ini berhasil di reset. Nah, kita lihat statusnya. Nah, jadi kan pada tahap awal sebelum di reset, si dua file ini udah ada di dalam repository. Nah, ketika kita melakukan reset dengan metode solve, dia akan memindahkan dari repository ke dalam staging area, gitu. Nah, untuk log-nya pasti akan berkurang karena udah di reset. Kita lihat git log online. Nah, hit-nya udah berkurang. Dari yang awalnya tadi ada commit yang menambahkan file 4 dan file 5, sekarang sudah nggak ada. Jadi tinggal 3 commit ini, gitu. Oke. Nah, misalkan lah kita nggak jadi nih ngeresetnya gitu. Pengen dikembaliin lagi ke sebelumnya, gitu. Nah, mudah aja kita tinggal reset lagi ke yang atasnya, gitu. Git reset ke sini. Nah, kita udah berhasil kembaliin, kita lihat. Nah, ini yang commit yang tadi di reset, ini ada lagi. Karena kita udah balikin lagi kan ke commit atasnya, gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan metode solve. Jadi kalau metode solve ini, dia perubahan yang dari commit atas itu, atau commit yang tadi di sini, yang ini, commit yang ini, dia akan pindah filenya ke dalam staging area, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan mix, atau secara default dia menggunakan ini, maka di atas commit yang di-reset dari repository akan berpindah ke working directory. Kita lihat, akan git, nah status dulu ya, kita lihat dulu. Ini udah nggak ada apa-apa. Terus git log online. Nah, ini ada 4 commit. Nah, kita akan melakukan reset commit ke commit yang ini dengan metode mix. Kita lihat, git reset ke sini. Oke. Nah, kalau kita lihat statusnya, nah ini file yang di reset dari commit atas tadi, dalam artian ini di sini, dia akan berpindah ke dalam working directory. Gitu. Jika tadi kita menggunakan soft masuknya ke dalam staging area, maka kalau menggunakan mix, dia akan masuk ke dalam working directory. Gitu. Sehingga kalau misalkan kita ingin menambahkan commit baru, misalkan kita lihat dulu lognya. Nah, kita tambahkan lagi misalkan file-file ini ke dalam commit baru. Git commit menambahkan file 4 txt dan file 5 setelah reset misalkan. Nah, kita lihat lognya. Sorry, kita lihat yang lebih simpel aja. Nah, dia akan menambahkan commit baru dengan message yang berbeda tadi. Nah, tentunya hash-nya juga berubah. Gitu. Jika kita bandingkan di sini dengan hash sebelumnya, ini. Nah, antara hash yang ini dengan hash yang ini berbeda kan? Karena ini merupakan commit baru setelah di reset seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada git reset dengan metode hard.
Nah, teman-teman perlu hati-hati untuk metode hard ini, karena perubahan di atas commit yang kita reset dari repository akan hilang. Ini akan langsung hilang gitu. Kita lihat contohnya, misalkan ini kan yang terbaru ini nih resetnya. Oke, misalkan kita ingin mereset ke yang tadi, ke commit yang ketiga ini dengan metode hard ya. Kita lihat dulu statusnya, status awal, nggak ada apa-apa. Git reset hard. Nah, ke hash yang commit kedua. Kita coba. Nah, terus kita lihat lognya. Nah, ini udah nggak ada ya. Commit yang terakhirnya udah hilang karena kita reset ke sini. Nah, terus kita lihat statusnya. Nah, statusnya juga hilang. Jadi file 4 dan file 5 itu akan langsung hilang ketika kita melakukan git reset hard. Kita bisa lihat di sini. Nah, file 3 dan file 4 hilang kan? Gitu. Nah, biasanya di sini eh, kalau kita ingin mengembalikannya lagi sebelum sebelum tadi dihilangkan, kita coba reset ke sini, ke yang atasnya lagi. Reset. Nah, kita lihat. Oke, udah nggak ada. Nah, ini file 4 dan file 5 ada lagi. Karena kalau kita lihat dari lognya, nah dia udah balik lagi ke hash yang tadi dihilangkan gitu. Nah, di sini teman-teman harus mengerti ketika kita menggunakan git reset hard, ini perlu hati-hati. Nah, dan ketika kita ingin mengembalikannya, kita bisa melakukan reset lagi ke kondisi sebelumnya gitu, ke hash sebelumnya seperti itu. Oke, jadi dari 3 metode ini, soft, mix, sama hard, saya sarankan sih menggunakan yang soft aja gitu. Karena ini lebih aman ketika kita melakukan reset dengan metode soft, maka file-file yang di reset itu akan masuk ke dalam staging area seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada revert commit. Nah, git revert berbeda dengan git reset. Nah, revert adalah mengembalikan commit dengan cara menambahkan commit baru dengan isi berlawanan dengan commit yang di-revert. Sehingga git revert lebih aman daripada git reset. Nah, karena historic commit-nya tetap terjaga. Gitu. Nah, maksudnya apa sih? Gitu. Nah, tadi kan kita lakukan reset itu menghilangkan commit ya. Kalau kita lihat, git log one line, ini ada 4, misalkan kita reset ke sini, git reset, misalkan kita pakai hard ke sini, terus kita lihat lagi lognya. Nah, commit yang ada di atasnya itu hilang kan? Jadi tinggal 3 commit ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, jadi commit yang ini akan hilang. Begitupun dengan file-filenya. Nah, berbeda dengan git revert. Nah, ketika kita menggunakan git revert, dia tidak akan menghilangkan commit ini, tapi dia akan menambahkan file baru dengan commit berisi berlawanan dengan commit yang di-revert. Nah, gimana sih maksudnya? Misalkan kita contohkan, kita modif misalkan file 3. Penambahan baris kedua dari file 3. Oke, kita lihat git status. Nah, misalkan ini kita
mau tambahkan ya, kita commit git add file 3 git commit menambahkan baris kedua dari file 3.txt. Oke. Nah, otomatis ini akan menghasilkan commit baru. Kita lihat. Nah, menambahkan baris kedua dari file 3.txt. Nah, kita bisa membatalkan perubahan di sini dengan melakukan git revert. Nah, caranya adalah git revert terus masuk ke hash-nya berapa gitu. Kita coba. Oke, kita copy dulu ya biar kelihatan. Nah, kita akan merevert commit yang ini. Nah, caranya adalah git revert terus commit-nya. Oke, enter. Nah, dia akan menambahkan satu commit baru. Nah, secara default, commit-nya itu adalah revert terus nama commit yang di revert-nya. Kita biarkan gini dulu aja. Terus untuk close-nya, -2, key, enter. Nah, terus kita lihat log-nya. Git log one line. Nah, commit yang di sini itu tidak hilang gitu. Tapi di sini ada commit baru untuk merevert perubahan yang ditambahkan di sini. Nah, jika tadi kita menambahkan baris kedua dari file 3, kita lihat file 3. Nah, ini udah hilang baris keduanya. Kenapa? Karena kita melakukan revert di sini gitu. Sorry, di sini. Jadi ini cara lain kita untuk mengembalikan file ke dalam revisi sebelumnya tanpa harus kita melakukan commit. Itu melakukan git revert. Jadi dengan git revert ini commit-nya tidak hilang, tetap terjaga. Cuman file-file yang kita akan balikin lagi tetap bisa berubah gitu, dibalikin lagi kayak gitu. Oke. Nah, sedikit lagi selanjutnya ada yang dinamakan git blame. Git blame ini bukan untuk menyalahkan ya, artinya untuk melihat siapa sih yang menambahkan perubahan pada baris-baris tertentu gitu. Nah, untuk menggunakannya kita cukup menggunakan git blame nama file. Saya contohkan saja, misalkan, sorry, saya tambahkan ini menambahkan baris ke 1, 2, 3, sorry, 2, 3, 4. Oke, kita contohkan, misalkan kita menambahkan 3 baris di sini, terus kita commit, git add file 2, git commit min m, menambahkan baris kedua 3, 4 pada file 2.txt. Nah, ini udah ditambahkan. Oke, udah ada di sini. Nah, untuk melihat siapa aja yang memodifikasi file tadi, kita bisa melakukannya dengan git blame. Git blame file 2.txt.
Nah, karena kebetulan ini saya semua kan yang merubah tadi, jadi di sini eh, sama gitu. Nah, jika nanti teman-teman di dalam satu tim melakukan git blame ini pasti akan beda-beda. Misalkan baris 2 misalkan ditambahkan oleh eh, si Mark gitu. Baris 3 ditambahkan oleh si Ana gitu. Ini bisa kelihatan gitu. Kayak gitu. Oke, ini terakhir. Nah, ada kalanya kita eh, tidak semua file di dalam repository ingin kita tracking perubahannya gitu. Contohnya misalkan kredensial atau environment gitu, atau log atau cache atau hasil backup gitu. Nah, kita dapat menambahkan pengecualian tersebut dengan git ignore. Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai eh, menyimpan environment atau kredensial di dalam repository karena ini eh, sangat berbahaya sih gitu. Oke, kita coba. Sorry. Sini kita tambahkan namanya git ignore gitu. Misalkan kita ingin eh, mengecualikan yang ada di dalam folder log misalkan. Oke, ignore log folder. Nah, kita tinggal masukin aja path-nya di log. Nah, gini. Terus kita ingin mengignore ignore extension .cache. Nah, kita tinggal menambahkan bintang .cache. Nah, terus kemudian kita juga ingin mengignore environment. Kita akan ignore .env. Oke. Nah, jika teman-teman tambahkan file di log ini, misalkan kita tambahkan new file, misalkan sekarang hari Sabtu.log. Nah, ini walaupun kita tambahin di sini, ketika kita lihat di status, dia nggak akan ada gitu, yang Sabtu.log ini. Yang ada hanya git ignore-nya aja gitu. Karena Sabtu.log ini menjadi pengecualian yang bagian ini gitu. Nah, selanjutnya misalkan ada eh, file cache, terus ada environment juga .env, misalkan isinya password db secret. Nah, ketiga file ini tidak akan di tracking di git-nya. Nah, tidak ada kan? Karena dia udah masuk ke bagian ignore itu. Oke, ya, kayaknya itu eh, materi terakhir untuk hari ini. Selanjutnya, gimana Kang Kamal? Apakah langsung tanya jawab atau gimana? Baik, wah luar biasa sekali. Materinya sangat detail ya dari Kang Karnadi, dari instalasi, kemudian inisialisasi, eh, tahap-tahap atau step yang ada di Git, gitu ya, modify, dash, commit, sampai ke metode reset. Jadi ngebalikin dari apa yang sudah kita kerjakan ke bagian sebelumnya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian mungkin dari paparan Kang Nadi tadi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya Kang. Mungkin mungkin untuk yang belum nulis di kolom obrolan boleh nanti raise hand dulu, kemudian perkenalkan dan sampaikan apa yang ditanyakan. Oke, nah, di sini dari Denny ya, minta materi nanti di-share ya Kang Nadia untuk Ah, boleh, boleh. materinya dan untuk dokumentasi juga. Nah, ini yang pertama dari Davi nih. Davi pertanyaannya adalah ingin bertanya apakah software GitLab
GitHub dan Git harus diinstal satu persatu ya. Atau mungkin kalau install GitLab, GitHub atau Git Cloud ya ini maksudnya ya. Semua sudah termasuk install Git ya. Atau mungkin Git merupakan requirement untuk install GitHub atau GitLab. Ya. Silakan Kang Nadi mungkin bisa dijelaskan untuk mencerahkan. Oke. Perlu kita bedakan antara Git dengan GitHub atau GitLab dengan Bitbucket gitu misalkan. Nah, Git itu adalah software untuk versioningnya gitu. Nah, sedangkan GitLab, GitHub sama Bitbucket itu merupakan cloud penyedia hosting untuk Git-nya gitu. Jadi terkait pertanyaan ini, ya yang perlu kita install adalah Git-nya aja gitu. Masalah itu GitHub atau GitLab atau eh, Bitbucket itu dia hanya penyedia hosting saja gitu. Tidak dapat eh, nge-pull atau mempush repository kita ke sana tanpa harus instalasi gitu. Jadi kita cukup Git-nya aja gitu. Seperti itu kan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang tadi ya, yang dijelaskan Kang Karnadi, jadi GitLab, GitHub, Bitbucket dan seterusnya itu hosting cloud ya, Kang ya. Iya, betul hosting aja. Nah, jadi buat nyimpen file repository kita ke cloud server. Karena kan tadi nyambung ke beberapa jenis direktori ya, ada yang lokal, ada yang offline dan seterusnya. Itu gimana? Tapi masih ada, masih online. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya, tentang apa yang ditanyakan. Baik, pertanyaan selanjutnya Kang Karnadi ini dari Zikri. Zikri pertanyaannya, seberapa banyak versi yang dapat ditumpuk dalam satu repo dan apakah ketika kita akan melakukan commit ya, keseluruhan file dikirim atau hanya yang terjadi perubahan saja dan bagaimana sistemnya? Mungkin bisa dijelaskan kembali Kang Karnadi. Oh, oke. Untuk seberapa banyak eh, versi yang bisa dikirim itu untuk sekarang itu kayaknya belum ada batasnya sih. Paling batasnya secara eh, besaran proyeknya aja gitu, misalkan berapa giga gitu. Tergantung dari limit untuk hostingnya tadi gitu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan kedua, apa tadi Kang? Oh, ya untuk yang dikirim ke repository atau ke remote repository, uniknya Git ini udah pinter dia. Dia hanya ngirim perubahannya aja gitu, tanpa ngirim semuanya secara langsung gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat, itu ada snapshot kan. Nah, satu commit mewakili satu snapshot. Jadi, snapshot itu yang dikirim ke sana, seperti itu. Baik, jadi untuk batasan versi itu belum ada ya. Jadi selama harddisknya muat, selama harddisk atau di cloud-nya penyimpanannya itu masih cukup, ruang penyimpanannya berarti itu masih bisa commit atau bisa menyimpan code di directory gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kemudian tadi ya cukup efisien ya karena yang disimpan atau yang di-commit itu adalah yang file yang ada perubahannya saja gitu. Nah, ini cukup efisien walaupun nanti ya bisa dimonitoring database untuk Git-nya itu kemungkinan kalau banyak commit atau banyak yang dikerjakan itu semakin besar juga untuk ukuran direktorinya. Oke, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand dulu. Oke. Nah, dari penjelasan Kang Nadi tadi terlihat kompleksitas ya. Jadi walaupun ini hal dasar, tapi sebetulnya sangat penting kalau misalkan kita join atau bergabung di suatu project dalam tim ya, atau kita bekerja di sebuah startup, di sebuah lembaga yang melibatkan banyak orang ya tentunya
ini hal-hal yang menjadi sangat krusial gitu ya. Biasanya kalau rata-rata nih kan kalau mahasiswa atau yang belum kenal Git ya, sebelumnya kalau saya belum kenal Git itu kita ngerjainnya pisah-pisah gitu ya di Hmm. laptop masing-masing, di lokal masing-masing. Ketika ada perubahan dan mau di up ke production itu digabung dulu manual. Nah, itu sangat merepotkan lagi ya, sangat celaka Iya, kalau yang ngerjainnya banyak. Nah, dengan betul Git betul. ini ya, karena materi Git ini tidak tidak ada mata kuliah khusus Kang. Jadi Hmm. mudah-mudahan dengan materi stimulus ini yang disampaikan langsung oleh Kang Nadi menjadi wawasan tersendiri ya, menjadi hal baru tersendiri bagi rekan-rekan mahasiswa ya, untuk karena bisa diimplementasikan di bahasa pemrograman apapun ya Kang untuk Git Betul ini. betul. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya umum, sifatnya mendasar, tapi sangat krusial gitu. Luar Iya. biasa. Bahkan tidak hanya file codingan saja, Kang. Misalkan kita mau buat versioning, buat skripsi gitu, itu Ya, bisa banget gitu di Git. betul ya. Kayak gitu. Jadi Jadi semua file yang ada gitu, misalkan nggak cuman yang berbasis teks aja ya, misalkan kayak ada image atau ada apapun gitu. Ketika itu dimasukkan ke Git, maka perubahannya itu akan ketahuan gitu. Nah, sehingga kita bisa melakukan versi-versi pada file-file tersebut seperti itu. wah, luar biasa ya. Nah, jadi kalau skripsinya udah pakai Git, ya, file skripsinya itu udah canggih ya. Jadi nggak akan ada lagi nama Iya, file skripsi alhamdulillah gitu. Skripsi alhamdulillah ya banget. betul betul. Ya, jadi eh, ternyata bisa diimplementasikan teman-teman. Kemudian buat backup juga ya kalau misalkan hal buruk terjadi laptopnya hilang atau laptopnya crash itu file skripsi kita akan tetap aman. Oke, nggak ada lagi yang bertanya dari teman-teman sekalian. Nah, 2 minggu ke depan akan bertemu lagi dengan Kang Nadi dengan pembahasan yang lebih spesifik dan di pertemuan 3 nanti agendanya kita sharing ya Kang ya. Oke. Sharing tentang pengalaman Kang Karnadi yang menurut saya luar biasa bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman diskusi tentang apa hal-hal yang ingin diketahui di dunia industri terutama ya industri software ya. Jadi Kang Karnadi ini cukup melanglang buana lah pengalamannya ya sebagai praktisi ini sudah luar biasa. Jadi kalau di kampus ya teman-teman itu ya dapatnya basic ya karena eh, untuk mahasiswa itu kita samakan stepnya itu dari nol gitu ya, walaupun ada beberapa yang sudah mulai terbiasa dengan proyek-proyek pengembangan software ya tapi tetap kita beracuan ke dalam kurikulum dan ke dalam RPS ya. Jadi nah, stimulus-stimulus ini yang saya dan yang pro diharapkan menambah wawasan teman-teman sekalian sehingga bisa mengimplementasikan ya minimal gitu ya minimal ke skripsi ya harapan besarnya bisa bermanfaat nanti saat submit di perusahaan, di submit di instansi dan oke Kang Nadi ada yang mau disampaikan lagi Kang kepada teman-teman mahasiswa? Oke, paling saya mau menyampaikan spoiler untuk minggu depan gitu. Jadi nanti untuk di minggu-minggu depan itu saya akan membahas Git eh, sesuai dengan standarisasi dari perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kalau sekarang kita eh, bahas tentang dasarnya, nanti di minggu depan insya Allah kita bahas mengenai apa yang sebenarnya dilakukan di perusahaan dengan Git ini gitu. Gitu Kang, itu aja sih. Baik Kang. Wah ini daging semua nih minggu depan ya. Jadi saya harapkan hadir Hmm. semua karena ini langsung dari praktisinya yang mengalaminya yang tentunya dengan tingkat eh, pengetahuan yang sangat rinci ya teknis yang sangat rinci. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Kang di insya Allah di minggu depan dengan jam yang sama.
Ya, baik, jika tidak ada yang ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa dan dari penyampaian dari Kang Nadi sudah selesai, ya, maka dari itu terima kasih Kang Nadi atas waktu dan kesempatannya nih udah menyempatkan bersedia Baik. ya mengisi untuk 3 pertemuan ini. Ya. Dari itu bisa kita tutup untuk sesi sharing kesempatan kali ini. Ya. Mohon maaf Kang Nadi, eh, baru bisa online nih, jadi belum bisa diundang ke kampus secara luring ya. Oh iya, Nanti nggak apa-apa. insya Allah di Aman. kesempatan berikutnya bisa kita bertemu secara tatap muka. Baik, Iya. mungkin itu saja dari saya sebagai moderator ditutup untuk sesi kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Pak. Iya, sama-sama.